Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di taklim kita. Mudah-mudahan ini menjadi bekal amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi bekal ilmu kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian, ada beberapa mungkin yang perlu disampaikan ya, karena banyak yang nanya, baik lewat WA atau bahkan ibu-ibu ya, berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu adalah malam pertengahan di bulan Sya'ban. Secara harfiah itu nisfu, setengah Sya'ban, itu bulan Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu malam yang memiliki kemuliaan. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam riwayat Ibnu Majah, bahwa Allah Ta'ala yatali'u ala a'malil ibad, di malam itu memperhatikan para hambanya, nutup atau melototan hambana lah bahasa manusia, wa yaghfiru, dan mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi Allah memperhatikan hambanya lalu mengampuni seluruh dosa hamba-hambanya, illa musyrik wa musyahin, kecuali orang yang berbuat kemusyrikan dan orang yang dalam hatinya ada permusuhan atau ketidaksukaan sama saudaranya. Jadi di malam nisfu Sya'ban itu malam di mana Allah mengampuni semua dosa manusia, terkecuali orang musyrik yang berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan yang lain, dan musyahin, orang yang dalam dirinya itu ada permusuhan atau masalah dengan orang lain, dengan hamba Allah. Jadi musyrik itu masalah dengan Allah, musyahin itu masalah dengan hamba Allah yang lain. Musyahin, syahna itu permusuhan. Jadi tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban itu hadisnya ada, dan derajat hadisnya itu hasan. Ibnu Hajar Asqalani juga menguatkan hadis ini. Kalau dari kalangan muasir atau dari kalangan zaman sekarang itu Syekh Albani juga menghasankan. Dari kalangan dulunya itu Ibnu Hajar Asqalani juga menghasankan, Imam Nawawi dan sebagainya. Itu fix ya, malam nisfu Sya'ban itu malam keutamaan, malam yang dimuliakan, malam yang dimana Allah mengampuni semua dosa, dan tadi dikecualikan dua orang. Tanggal berapa itu? Nanti malam. Tanggal ini 15 Sya'ban. Tanggal 13, 14, 15. 15 Sya'ban. 15. Tadi malam. Oh iya. Bukan nanti malam ya? Oh. Dan itu selalu tanggal 15. 15 Sya'ban. Saya patokannya 15 Sya'bannya. Kalau Masehinya saya kurang tahu. Iya. Nggak boleh puasa Kalau sengaja. enggak, soalnya pengajian saya yang di GBA itu sore ini diliburkan karena malam nisfu Sya'ban katanya. Saya kira nanti malam. Tadi. Tanggal 2. Minggu. Ini lagi kami. Ya. Baik, apapun ya malamnya, kapanpun. Tentang ibadah khusus di malam nisfu Sya'ban itu tidak ada. Jadi malamnya itu malam utama, malamnya malam yang mulia,
menghidupkannya adalah dianjurkan, tetapi tidak ada ibadah khusus. Tidak ada sama sekali dalil sahih tentang atau terkait ibadah khusus di malam nisfu Sya'ban. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in yang merupakan rujukan kebanyakan kita itu disebutkan minal bid'atil munkarah salatu nisfi Sya'ban. Bahwa bagian dari bid'ah yang diingkari adalah melakukan sholat tertentu di malam nisfu Sya'ban, atau membaca Yasin 3 kali, kemudian sholat 100 rakaat, kemudian membaca apa, itu tidak ada dalilnya di dalam hadis Nabi SAW, apalagi di Quran ya. Apalagi di Quran. Jadi harus dipisahkan, malamnya malam mulia, oke, itu ada dalilnya, tetapi malam itu diisi dengan ibadah tertentu itu tidak ada. Maka sikap kita adalah ya mengikuti apa yang ada dari generasi terdahulu ya, bahwa malam tersebut adalah malam yang istimewa, tetapi tidak diistimewakan dengan cara melakukan ibadah atau ritual tertentu ya, tidak ada. Dan yang kedua, setelah malam ini tidak dianjurkan lagi untuk berpuasa khusus ya, kecuali orang yang sudah punya puasa kebiasaan sebelumnya, Senin Kamis atau Daud, dan juga yang bayar qadha ya, itu masih boleh berpuasa. Bagi yang tidak, maka tidak dianjurkan. Sebagian dalam hadis idzan tasafa Sya'ban fala tasum, jika Sya'ban sudah ke pertengahan maka jangan lagi berpuasa. Ya. Itu beberapa informasi terkait dengan banyak pertanyaan masuk ke Sya'ban. Ya. Berarti masjid yang menghubungi saya itu keliru, berarti di malam itu dia. Keliru berarti ya, nanti malam. Itu baik, nanti kalau ada pertanyaan kita akhirkan ya. Hari ini kajian tafsir kita adalah tentang masih surat Al-Baqarah, ada ayat pilihan yang kita pilih, yaitu ayat kursi, tentang keutamaan atau fadilah ayat kursi berdasarkan hadis-hadis sahih, dan juga apa makna dari ayat kursi tersebut. Ayat kursi ini ada di surat Al-Baqarah sebagaimana kita ketahui, yaitu ayat 255. Adapun keutamaan dari baca ayat kursi itu sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, juga dalam hadis-hadis Nabi SAW terutama ya, itu disebutkan bahwa ayat kursi ini adalah ayat yang disebutkan sebagai ayat paling agung di dalam Al-Quran, sebagaimana riwayat Ubay bin Ka'ab, di mana Rasulullah SAW bersabda, a'dhamu ayatin fil Quran ayatul kursi. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Jadi ketika kita membaca ayat ini harus menghadirkan perasaan, harus menghadirkan suasana bahwa kita sedang membaca ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Adapun surat yang paling agung itu surat Al-Fatihah. Ya. Itu sebutan-sebutannya. Kemudian yang kedua, itu hadis sahih ya, riwayat Muslim. Yang kedua adalah ayat kursi itu benteng kita dari neraka dan gerbang kita menuju surga. Dalam sebuah hadis riwayat Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat apapun ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, setiap ba'da sholat baca ayat kursi, laisa bainahu wa bainal jannati ilal maut, maka antara dia dengan surga itu hanya terhalang kematian. Ya, antara dia dengan surga itu hanya terhalang kematian. Itu berarti fadilah ayat kursi adalah barang siapa yang membacanya setiap kali ba'da sholat, maka Allah akan memberikannya surga kepada dia. Baca setiap kali ba'da sholat. Dia dengan surga hanya terhalang kematian.
dia dan surga hanya terhalang kematian. Maka diamalkan, baca ayat kursi setelah sholat. Jadi habis sholat itu jangan rusuhan, jangan langsung berkemana berkesik, kecuali ada kebutuhan ya. Kalau tidak ada kebutuhan, duduk dulu, baca apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, karena kemuliaan mengikuti Rasul itu kemuliaan yang tiada taranya, tiada bandingnya. Syaraful intisab, syaraful iktida, syaraful ittiba kepada Rasulullah SAW itu tidak ada bandingannya. Sebaik-baik ibadah adalah ibadah yang mengenai sunnah, isobatus sunnah, bukan sebanyak-banyaknya ibadah. Ibadah banyak itu tidak menentukan keafdalan. Ibadah sampai capek juga itu tidak menentukan keafdalan. Keafdalan ibadah itu ditentukan oleh satu keikhlasan, yang kedua adalah isobatus sunnah, mengenai tidaknya ibadah tersebut sunnah Rasulullah SAW. Ya, kalau tidak isobatus sunnah ya tidak ada nilainya. Ya, itu itiba itu. Itiba itu adalah iktidak kepada isobatu sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita amalkan ayat kursi setelah baca setelah melakukan sholat 5 waktu. Kemudian ayat kursi keutamaan yang ketiga, ada 5 keutamaannya ya. Yang ketiga itu adalah penjagaan dari gangguan atau kejahatan makhluk. Berdasarkan hadis sahih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Abu Hurairah pernah diberi informasi oleh seseorang tentang keutamaan surat atau ayat kursi. Orang tersebut mengatakan, wahai Abu Hurairah, kalau kamu sebelum tidur membaca ayat kursi, Allah akan menjagamu sampai pagi. Allahu yahfaduka, Allah akan menjagamu sampai pagi. Dan setan akan menjauhi otomatis, yaitu membaca ayat kursi sebelum tidur. Informasi tersebut lalu oleh Abu Hurairah disampaikan kepada Rasul SAW. Dan Rasul mengatakan bahwa perkataan orang tersebut benar, meskipun dia sebenarnya adalah seorang pendusta. Ternyata orang tersebut yang ngasih tahu informasi bahwa ayat kursi itu Allah akan menjaga orang yang membacanya sampai pagi, dan setan akan meninggalkannya setelah membaca ayat itu. Ternyata yang memberi informasi itu adalah jin yang menyamar jadi manusia. Biasanya dia berbohong, tetapi kali ini dia jujur. Maka Rasul menetapkan secara tidak langsung, ini takriri, hadis takriri, Rasulullah SAW menetapkan bahwasanya ayat kursi bagian dari faidah dan fadilahnya adalah jika dibaca sebelum tidur itu Allah akan menjaga kita sampai pagi hari, dan setan akan meninggalkan kita, tidak akan mengganggu kita, baik mengganggu secara fisik maupun mengganggu secara non fisik. Jadi kalau sudah baca ayat kursi masih ada pantau muka teu aya nu mukana, ulah khawatir, berarti eta mah angin, berarti eta mah sanes uka-uka, sanes ririwa, sanes eta mah memang angin gitu. Dalam hadis juga disebutkan, kalau orang mau tidur itu hendaklah tutup pintu, tutup wadah, matikan lampu. Karena setan tidak dapat membuka yang tertutup dan tidak dapat menutup yang terbuka. Setan juga tidak dapat menyalakan yang mati dan mematikan sesuatu yang menyala. Jadi kalau ada lampu sudah dimatikan, itu tidak akan nyala sendiri. Setan tidak bisa melakukannya. Ataupun nyala kemudian mati. Kalau di film-film kan lampu truk mati gitu kan. Wah, ini ada yang datang ini. Nah, itu dia tidak bisa. Karena kata Rasulullah SAW, kalau mau tidur matikan lampu, tutup pintu, itu setan tidak bisa membuka atau menyalakannya. Jadi jangan dibodohi oleh film-film horor. Maka madorotnya lihat film horor itu begitu. Akhirnya kita ketakutan ketika ada pantau muka di tengah malam. Padahal setan tidak bisa buka pintu. Kalaupun dia masuk, ya masuk lewat lubang angin, tidak perlu, atau nembus pintunya itu, ya. Tidak buka pintu dia. Ngapain setan buka pintu? Ngabisin energi kan gitu. Capek-capek buka pintu, masuk aja, bisa dia.
Coba dikunci. Ngapain juga setan nyalain lampu? Emang nggak kelihatan sama dia orang yang ada di kamar itu? Dia kelihatan. Jadi yang satu-satunya yang dapat mengusir setan atau gangguannya dari rumah kita itu adalah membaca ayat kursi. Itu faidah atau fadilah yang ketiga, bahwa kata setan ayat kursi itu dapat menjadikan mereka pergi dari rumah seseorang. Dan Allah akan menjaga kita sampai pagi. Cek setan teh gitu. Cek setan sorangan itu. Berarti kan testimoni dari pelaku langsung nih. Dan kesaksian pelaku itu kan dalam pembuktian itu termasuk bukti kuat itu kan. Lalu kemudian di-endorse atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW bahwa dia kali ini jujur meskipun biasanya dia berbohong gitu. Itu faidah yang ketiga. Kemudian faidah yang keempat, ayat kursi ini berisi Ismul A'zam. Kemarin kita bahas minggu lalu ya, sebagiannya. Ayat kursi ini berisi Ismul A'zam, yaitu Al-Hayyul Qayyum. Ismul A'zam itu sebagaimana artinya, ism itu nama, A'zam itu yang paling agung. Dari seluruh nama-nama Allah yang tidak terbilang itu, kenapa kita nyebut tidak terbilang? Karena berdasarkan hadis, alaihi salatu wasallam bersabda, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Lihat. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang dinamai, yaitu Asmaul Husna 99, dan nama-nama yang tidak disebutkan olehnya. Lalu nama-nama yang dirahasiakan di dalam kitabnya, dan nama-nama yang dikhususkan hanya dia yang tahu, hamba-hamba tertentu saja yang dikasih tahu. Berarti nama Allah itu banyak sekali. Adapun 99 itu adalah nama yang wajib kita ketahui. Patokan. Sebenarnya lebih banyak dari itu. Adapun 99 itu juga berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis sahih, bahwa innalillahi tis'atun wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Mi'atun ila wahida, 100 kurang 1. Man ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, dia masuk surga. Jadi kalau kita ingin masuk surga lewat Asmaul Husna, hafal 99 itu dihafalkan. Dihafalkan ya. Dinyanyikan juga silahkan, tapi untuk sendiri kalau dinyanyikan ya silahkan dihafalkan dengan cara kita masing-masing. Rasulullah menjamin man ahsoha, barang siapa yang menghafalnya, ahsoha yani hafizoha, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Nah, di dalam ayat kursi ada Ismul A'zam, atau dari seluruh nama-nama Allah itu ada nama-nama yang paling azam, yang paling agung. Idza du'iya bihi ajaba. Kalau Allah diminta dengan nama itu, ajaba, pasti ijabah. Pasti ijabah. Nah, masalahnya Ismul A'zam itu dirahasiakan. Tidak disebut spesifik sebagaimana Lailatul Qadar, tidak disebut spesifik. Hanya disebut kisi-kisinya. Contohnya dalam hadis Ismul A'zam itu terdapat pada 3 surat, Al-Baqarah, Ali Imran, Toha. Al-Ikhlas tidak disebut suratnya, tapi disebutkan di hadis. Disebut di hadis. Kalau disebut yang di surat itu 3, Al-Baqarah, Ali Imran, dan Toha. Ya, kalau kita cari di 3 surat ini akan ketemu, yaitu Al-Hayyul Qayyum dan Ar-Rahmanir Rahim. Al-Hayyul Qayyum dan Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu Ismul A'zamnya Allah Subhanahu wa taala, baru 2. Satunya ada di dalam hadis keterangannya, yaitu Al-Ahadus Samad. Berdasarkan hadis Nabi SAW, kalau kita berdoa lalu membaca Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kata Rasulullah SAW, orang yang berdoa dengan Al-Ahadus Samad tadi itu qaminun an yustajabalah, pasti diijabah. Nah, berarti kan 3 tuh, dari Al-Qur'an 2, dari hadis 1 keterangannya. Al-Hayyul Qayyum dan Ar-Rahmanir Rahim itu dari Quran,
Lalu Al-Ahadus Somad, keterangan bahwa itu Ismul Azam itu dari Nabi SAW. Maka 3 inilah yang disebut Ismul Azam. Di ayat kursi Ismul Azam itu ada 2, Al-Hayyul Qayyum. Nanti Al-Hayyul Qayyum maknanya apa? Ada di tafsir dari ayat kursi ini. Ada di tafsirnya nanti. Yang kelima, faedah dan keutamaan ayat kursi itu adalah ayat kursi berisi tentang tauhidullah. Berisi tentang tauhidullah. Berisi juga tentang syafaat. Berisi juga tentang bahwa Allah setelah menciptakan makhluknya itu tidak meninggalkan begitu saja, tidak membiarkan begitu, tetapi merawat dan mengurusnya. Allah menciptakan makhluk lalu mengurusnya. Itu kemaha baikan Allah, menciptakan dan mengurusnya. Makna Rabb itu kan mencipta dan mengurus. Mengurus itu segalanya mengurus. Memberi makan, memberi minum, memberi kehidupan, memberi keamanan, memberi kesenangan, memberi kebutuhan, memberi apapun yang dibutuhkan manusia untuk survive di muka bumi. Itu makna Rabb. Menjaga keseimbangan, menjaga yang diciptakannya semua ini, itu makna Rabb. Termasuk tumbuh-tumbuhan, ya. Falikul habbi wan nawa, Allah yang membelah biji-bijian lalu tumbuh. Innallaha falikul habbi wan nawa. Allah juga yang ambata, yang menumbuhkan asyajar, pohon-pohonan, lalu memberikan buah-buahan setelah itu kepada makhluknya. Jadi berbeda dengan keyakinan orang-orang Mu'tazilah dan lain-lain, bahwa Allah ketika menciptakan makhluknya itu udah membiarkannya berjuang masing-masing. Ada juga keyakinan yang mengatakan bahwa Allah itu hanya tahu yang gamblangnya saja, tapi detail sesuatu itu Allah tidak meliputinya. Ada di kalangan umat Islam, ada aliran pemikiran, aliran akidah yang berkeyakinan bahwa Allah itu hanya tahu yang umum tetapi tidak tahu yang detail, sehingga detailnya itu diserahkan kepada makhluk itu sendiri. Silahkan teliti, silahkan cari, silahkan segala macam lah, cari tahu sendiri. Dan juga ada aliran pemikiran di dalam umat Islam itu yang berkeyakinan bahwa Allah itu setelah menciptakan makhluknya udah menyerahkan, tanda petik ya, pengurusan makhluk itu kepada masing-masingnya gitu. Jadi tidak ikut campur lagi. Nah, ini adalah keyakinan batil, keyakinan yang sesat di dalam pemahaman akidah Islam. Nanti ujung-ujungnya itu yang kayak begitu menolak takdir. Ujung-ujungnya ketemu Jabariyah juga. Jabariyah Qadariyah itu ujung-ujungnya kan begitu. Awal mula kesesatan paham itu kan dari situ, bahwa Allah itu setelah menciptakan udah membiarkan sepenuhnya hak hidup dan mengurus hidupnya itu kepada makhluk. Padahal beriman kepada takdir Allah itu harus melalui 4 tahap. Kita menyebutnya 4 rukun mengimani takdir. 4 rukun mengimani takdir. Yang pertama, beriman kepada ilmu Allah. Yang kedua, beriman kepada catatan Allah, kitabatu al-takdir tadi. Yang ketiga, mengimani kepada masyiatullah, kehendak Allah. Yang keempat, mengimani iradatullah. Itu 4 rukun mengimani takdir. Kalau 4 rukun ini tidak terpenuhi pada diri seseorang, berarti dia belum sempurna mengimani qada dan qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan keimanan atau rukun iman ke-6 di dalam 6 rukun iman itu. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu beriman kepada takdir dan qada Allah, baik yang baiknya atau yang buruknya. Nah, rukun iman kepada takdir itu 4 tahap atau 4 rukun. Yang pertama tadi, mengimani ilmu Allah, bahwa Allah itu mengetahui apa yang telah terjadi, maha mengetahui apa yang akan terjadi, mengetahui juga apa yang kalau terjadi, dan mengetahui apa yang kalau tidak terjadi. Allahu a'lam bima kana wa bima sayakunu wa bima law kana wa bima law yakunu. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi,
Apa yang jika itu terjadi, apa yang jika itu tidak terjadi. Jadi bagi Allah itu tidak ada andai-andaikan. Bagi kita gitu kan, andaikannya enggak. Allah itu bahkan yang andai terjadi, yang andai tidak terjadi itu Allah tahu. Itu dulu pondasi iman kepada takdir itu dulu. Nah, tahap kedua rukun mengimani takdir itu adalah kita mengimani bahwa Allah sudah menuliskannya di dalam catatan takdirnya, yaitu Lauhul Mahfuz. Jauh 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan. 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan. Jadi siapa yang akan hadir di hari Selasa tanggal 3 Februari itu sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Siapa yang diberi hidayah mendengarkan materi ini, siapa yang tidak diberi hidayah tidak mendengarkan materi ini misalnya, itu sudah ada catatannya. Maka para ulama mengatakan bahkan pemilihan tema yang didengar atau tidak didengar itu bagian dari hidayah. Ada orang yang mengetahui bab anu tapi tidak Allah kasih pengetahuan di dalam bab anu, itu juga hidayah. Ada orang yang diberi bab fikih tapi dia qadarullah. Mayyahdihillah fahuwal muhtad. Allah tidak beri hidayah dia bab akidah misalkan. Dia mendengar bab fikih tapi absen di bab akidah, itu juga bagian dari hidayah. Jadi bahkan per materi, bahkan per bab, bahkan per majelis itu juga bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala yang sudah dicatat 50.000 tahun sebelum diciptakan. Bumi langit itu kan semesta. Bumi langit itu semesta. Apa yang ada di alam semesta yang kita lihat, alamul wujud ini, itu sebelum ini ada sudah dituliskan dulu takdirnya 50.000 tahun yang lalu. Kalau selain itu ya itu bagian dari alam, bukan alam semesta. Aras itu bukan semesta. Itu di luar langit bumi ini. Kemudian air, wa kana arsyuhu 'alal ma, itu juga di luar alam semesta yang ini. Gitu. Kolam itu juga di luar semesta yang ini. Gitu. Makanya itu yang pertama dulu, mengimani bahwa Allah mengetahui yang sudah terjadi, yang akan terjadi, yang jika itu terjadi, yang jika itu tidak terjadi. Yang kedua, mengimani bahwa Allah menuliskannya itu di dalam Lauhul Mahfuz tanpa la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Detail dan umumnya itu tidak ada yang terlewat. Lalu yang kecil yang besarnya juga tidak ada yang kelewat. Yang segede atom zarrah atau yang segede langit itu tidak ada yang kelewat, ditulis. Yang ketiga, mengimani takdir itu, yang tiga adalah mengimani bahwa Allah menghendaki itu terjadi, maka terjadi. Jika Allah tidak menghendaki itu terjadi, tidak akan terjadi. Jadi setelah Allah mengetahuinya, lalu Allah menuliskannya, kemudian yang ketiga adalah Allah menghendaki atau tidak menghendaki itu terjadi. Masyiatullah itu di situ. Makanya kita sebut masya Allah. Masya itu adalah sya'a itu masyiah. Sya'a yasyi'u masyiatan. Masdar dari sya'a yasyi'u, sya'a yasya'u masyiatan. Kita nyebutnya insya Allah. Nah, masdar dari sya Allah itu adalah masyiatullah. Berkehendak atau tidak Allah dengan takdirnya itu. Jika berkehendak itu terjadi. Jika Allah tidak menghendakinya, tidak terjadi. Contoh sesuatu yang sudah Allah putuskan tapi akhirnya Allah tidak menghendaki apa? Salat 5 waktu kita ini. Di dalam catatan Lauhul Mahfuz, sebagaimana dalam hadis Bukhari sebutkan, salat kita itu 50 kali. 50 kali. Tetapi karena prosesnya dulu ada
permohonan keringanan, maka Allah jadikan 50 itu jadi 5 kali. Ya. Setelah sholat dari 50 jadi 5 kali, Allah menyebutkan, aku tidak merubah ketentuannya. Tapi aku berkehendak, aku merubah cara pelaksanaannya dari 50 kali cukup 5 kali sebagai keringanan buat umat Rasulullah, umat Muhammad SAW. Itu. Ya. Nah, kita itu Pak berburu kebaikan di level ini nih, masyiah. Di level masyiah itu. Kita ini berburu kebaikan, berburu takdir baik, berikhtiar takdir baik, memohon takdir baik itu di level masyiah. Kalau level ilmu dan level kitabah, level ilmu dan level catatan itu sudah fix. Sudah 50.000 tahun tadi sebelum diciptakan itu sudah beres, sudah final. Tidak ada yang dihapus, tidak ada yang dirubah. Nah, di level masyiah itu kita masih bisa bermain dengan doa. Bermain itu maksudnya masih bisa mengupayakan agar itu berubah. Sebagaimana dalam hadis, la yaridul qada illa doa, tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Dan juga ikhtiar kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum, satu nasib, satu bangsa, satu manusia sampai mereka merubah ma bi anfusihim, sampai mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Apa itu? Karakter. Kata para ulama itu karakter. Allah bersumpah tidak akan merubah nasib satu kaum, satu bangsa, satu negeri, satu manusia sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Berarti yang dapat merubah takdir kita itu adalah doa dan ikhtiar kita. Masalahnya kita ini lemah dalam doa, lemah dalam ikhtiar. Ya, kita itu lemah dalam doa, lemah dalam ikhtiar. Bahkan ngadoa ge hoream. Ngadoa saja kita hoream. Gimana nasib mau berubah? Ngadoa aja hoream. Katambah-tambah ikhtiar nage tidak sungguh-sungguh. Mana ikhtiar itu kan berusaha sampai batas akhir, itu kan ikhtiar namanya. Tawakal itu adalah puncak akhir dari ikhtiar, lalu dipasrahkan hasilnya kepada Allah. Jangan berlindung di makna tawakal untuk menutupi kemalasan yang kita lakukan. Kata Umar itu, kalau orang malas bertawakal, malas ikhtiar lalu bertawakal, itu bukan tawakal tapi tawakul. Tawakul itu adalah pasrah sumerah tapi tak usaha, atau usahanya seaya-aya. Itu tawakul. Malas, tapi nyebutnya tawakal. Bahasa religius dari malas itu bagi orang malas itu kadang tawakal. Orang mau tawakal. Padahal tawakal itu adalah puncak dari usaha, kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat merubah nasib kita, yaitu doa dan ikhtiar. Dan itu levelnya di masyiah, masyiatullah. Berkehendak atau tidak kemudian Allah dengan apa yang ditulisnya itu. Si fulan ditakdirkan mati tanggal 10. Ternyata si fulan menjalankan masyiatullah. Yaitu apa masyiatullah? Allah perintahkan silaturahim. Dia silaturahim tuh hari itu. Digeser jadwal matinya. Karena kata Nabi, orang yang silaturahim yunsa lahu fi umrih, Allah panjangkan usianya. Si fulan tanggal 10 ditakdirkan musibah. Dia sedekah menjalankan masyiatullah. Perintah Allah yaitu sedekah. Tidak jadi musibahnya. Si fulan ditakdirkan bodoh, tidak lulus tahun itu. Ternyata dia menjalankan masyiatullah untuk apa? Belajar, ta'allamu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, dia bertakwa, dia belajar. Karena ilmu itu dari takwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ilmu itu dari takwa. Kalau kita bertakwa, Allah ajarin banyak ilmu. Wattaqullah wa yu'allim. Itu semacam jika maka. Bertakwalah pada Allah, Allah akan ajari kamu. Al-Baqarah ayat 2
2 yang ayat hutang itu, idza tadayantum, ayat paling panjang. Tadi berapa itu? 282 ya. 282. Kalau 283 itu tentang hibah dan amanah ya. Nah, 283 itu sebelumnya berarti. Itu ada ayat wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah ajarkan ilmu kepada kamu. Nah, orang ini belajar, maka yang tadinya dia tidak lulus atau bodoh dalam arti secara umumnya, itu karena dia melakukan takdir ikhtiar, yaitu takdir yang berhubungan masyiatullah, menjalankan masyiatullah, maka Allah luluskan dia, Allah berikan nilai bagus kepada dia. Itu cara kita memahami bahwa tidak ada yang dapat merubah takdir kita kecuali doa. Dia berdoa tuh, lalu dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan sesuai dengan masyiahnya. Nah, yang keempat, tahapan kita mengimani takdir Allah itu adalah iradah. Allah menginginkannya atau tidak, itu terjadi. Masyiah, Allah punya masyiah kan? Sya'allah wa lam yasha'illah. Allah dapat sya'a, Allah dapat tidak sya'a. Kalau bahasa manusia, syi'tum am abaitum, mau tidak mau. Kalau bahasa Allah, sya'a aw lam yasha'. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Nah, yang terakhir itu iroda. Allah menginginkan itu atau tidak. Kalau keinginan Allah sesuai dengan keinginan kita, itulah taufik. Taufik itu adalah tawafuku iradatillah wa iradatil insan. Taufik itu adalah kesesuaian antara keinginan kita sebagai manusia dan keinginan Allah sebagai penentunya. Jadi kalau ada orang belajar lalu dapat cum laude, itu berarti muwafaq, itu taufik itu. Kalau ada orang menginginkan seseorang yang dia cintai lalu akhirnya menikahi, itu taufik gitu. Taufik adalah kesesuaian antara iradatil bashar awil insan ma'a iradatillah, dengan ketentuan atau keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak berkesesuaian, itu namanya ghairu muwaffaq. Tidak ada taufik di situ. Tidak ada taufik. Contoh orang yang keinginannya ingin menjadi seorang ekonom, ternyata tidak muwafaq di ekonom, malah jadinya seorang misalkan insinyur, berarti dia muwafaqnya di insinyur. Itu ayat kursi itu poin pertamanya adalah Ismul Azam, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Poin keduanya adalah tentang takdir Allah, ya. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu mengimani takdir, karena ilmu Allah itu bagian dari kita mengimani takdir. Mengimani ilmu Allah bagian dari mengimani takdir Allah. Poin ketiga adalah tentang syafaat, bahwa syafaat diberikan Allah kepada seseorang jika orang itu diizinkan diberi syafaat. Kan orang-orang itu banyak yang suka berkata kege menang syafaat, mudah-mudahan menang syafaat, kege menang syafaat. Nah, syafaat itu ternyata berdasarkan ayat kursi itu tidak diberikan kecuali orang tersebut mendapat izin dari Allah supaya diberi syafaat. Jadi hakikatnya syafaat itu dari Allah. Rasulullah mengupayakan, mendoakan. Man dalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada orang yang dapat syafaat dari siapapun kepada siapapun illa biizni, kecuali atas izinnya.
Jadi tidak mungkin pelaku musyrik dapat syafaat. Karena Allah sendiri sudah menyatakan dirinya tidak akan mengampuni orang musyrik. Ini kelakuannya musyrik, tapi kalau ngomong mudah-mudahan dapat syafaat Rasulullah. Dari mana syafaat Rasulullah? Ya apalagi kafir. Bagaimana mungkin? Mustahil mendapatkan syafaat Rasulullah pelaku musyrik. Allah sendiri tidak memaafkan. Masuk akal enggak Rasul mensyafaati orang yang tidak Allah maafkan? Enggak masuk akal. It doesn't make sense kalau kata orang barat. Tidak masuk akal. Jadi kadang kita latah tuh syafaat. Tidak memahami esensi dari syafaat. Syarat syafaat itu 3. Satu asy-syafi, ada yang mensyafaati Rasulullah. Yang kedua al-masyfu', ada yang diberi syafaat. Yang ketiga izin bis syafaah dari Allah. Ada yang diberi syafaat, ada yang memberi syafaat, ada izin dari Allah untuk diberikan syafaat. Jadi hakikatnya syafaat itu dari Allah. Tapi pemberiannya diberikan keistimewaan kepada Rasulullah SAW. Jadi kadang-kadang orang yang latah menyebut syafaat itu orang yang gemar juga melakukan hal-hal yang melanggar agama secara serius. Ini bertolak belakang. Satu sisi dia melakukan ritual-ritual yang menyeret kepada kemusyrikan, bahkan menganjurkan orang berbuat musyrik tidak langsung, tapi sisi lain menawarkan kepada banyak orang syafaat Rasulullah SAW. Ini bertentangan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Masih ada waktunya? 1 menit lagi. Hah? 1 menit lagi. Ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada kita tutup. Yang keempat, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Tentang kursi Allah Subhanahu wa taala. Kursiyuhu. Bukan kursi yang kita, ini kursi manusia kalau ini. Kursi Allah Subhanahu wa taala itu hanya Allah yang tahu hakikatnya. La ya'lamuhu illallah. Dan ini sudah jadi perdebatan cukup lama dan panjang dari kalangan salaf wal khalaf. Dari kalangan salaf, tabi'in dan sahabat, dan kalangan khalaf mutaakhirin. Jadi kita tidak perlu memperpanjangnya. Yang jelas ada pendekatan riwayat, ada pendekatan filsafat, ada pendekatan takwil. Ada 3 tuh metode para ulama memahami ini. Yang paling selamat adalah pendekatan riwayat. Sebagaimana Imam Malik mengatakan bahwa hal tersebut itu dipahami apa adanya, diimani sebagai sebuah kebenaran, tidak dipertanyakan, karena mempertanyakannya adalah sebuah kebodohan, dan tidak membangkangnya karena itu adalah sebuah perkara bid'ah. Imam Ahmad juga ditanya apa makna-makna itu. Imam Ahmad mengatakan maknanya adalah pembacaannya, makna qiraatuha. Anda baca apa? Nah itulah maknanya. Dan orang Arab dari zaman dahulu tidak pernah mempertanyakan makna itu. Diterima apa adanya. Itu metode riwayat. Ada metode takwil. Maknanya dimaknai lain. Bahwa kursi itu adalah kekuasaan. Kursi itu adalah ilmunya. Kursi itu adalah rahmatnya dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu metode filsafat hermeneutik. Nah, itu lebih panjang lagi. Jadi itu 4 atau makna dari ayat kursi. Belum tafsirnya, ini dari baru poin-poinnya saja. 1 tentang iman kepada takdir Allah, bagiannya dari ilmu yaitu. Yang kedua adalah tentang syafaat. Yang ketiga tentang Ismul Azam, dan yang terakhir adalah tentang makna dari ayat-ayat yang tadi ya, tentang kursi, tentang arsy dan sebagainya. Insyaallah nanti pertemuan depan kita akan baca tafsir dari ayat kursi tersebut. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.